saya kembali Iya, ke Ibu Indira. Ibu Indira ini kan sudah tidak lama lagi memasuki November, setidaknya semakin dekat dengan hari H pemilihan Pilwali Makassar 2020. Nah, ini Bawaslu sepertinya sekarang sudah gencar-gencarnya dan ketat sekali untuk pengawasan pemilunya nih. Adakah sedikit apa ya, semacam kekhawatiran sendiri karena kemarin-kemarin ini saya lihat ada beberapa orang yang akunnya diblokir padahal ini tidak mengatasnamakan politik gitu ya, cuman cuman ngomong-ngomong biasa saja, cuman ada kata-kata sindiran, contoh saja adama gitu kan, yang lain sebagainya. Apakah hal-hal seperti itu membuat Ibu Indira ini sedikit gelisah mungkin gitu? Apakah memang ini Bawaslu ini ketat banget gitu? Silakan pendapatnya Ibu Indira. Tidak, saya rasa tidak seperti itu. Jadi Bawaslu memang semua penyelenggara itu punya job desk masing-masing dan Bawaslu sudah betul-betul mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Pengawasan ketat itu memang sangat perlu dilakukan pada saat pilkada dimanapun itu. Jadi saya rasa memang hanya kandidatlah yang memang harus menyesuaikan agar tidak melanggar, agar tidak melewati aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, semakin ketat pengawasan saya rasa itu semakin baik, meminimalisir semua pelanggaran-pelanggaran. Semoga pilkada ini bisa berjalan dengan damai nanti sampai akhir 9 Desember. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, ini kalau dilihat Bawaslu kan memang semakin ketat. Apakah dengan ketatnya Bawaslu ini sedikit ada batasan gitu untuk paslon bergerak seperti itu, Pak Fadli? Ataukah mungkin ada saran dari Pak Fadli? Silakan. Jadi pertama, kalau Bawaslu kemudian rajin dalam tanda kutip berpatroli di media sosial, ya memang harus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat PKPU 13, PKPU yang terakhir, sebetulnya itu memang kandidat diarahkan untuk berkampanye melalui media daring. Jadi ya di pasal yang mengatur soal kampanye, justru ayat pertama itu semua diarahkan melakukan kampanye melalui daring. Baru kemudian di ayat berikutnya bisa melakukan di luar daring dengan syarat tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat postur regulasinya itu ya semua diarahkan ke daring. Makanya ini yang berulang kali bahkan di pertemuan sebelum ini kan saya pernah sampaikan bahwa Bawaslu harus menyesuaikan diri dengan metodologi kampanye yang akan dilakukan oleh kandidat dalam menyesuaikan baik dengan PKPU maupun kita di Makassar Perwali 5153 yang mengatur tentang protokol kesehatan, serta memang kondisi sosial masyarakat kita yang masih mengalami pandemi ini. Nah, jadi kalau misalnya rutin berpatroli dan kemudian entah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, kemudian akun-akun yang menebar hoax, menebar fitnah, kemudian dibekukan, ya saya pikir itu bagus, itu malah menunjukkan bahwa Bawaslu telah sesuai dengan metodologi kampanye yang ada untuk rutin berkampanye berpatroli di media sosial. Nah, yang kedua adalah banyak dari Panwascam yang kemudian intens mengawal kegiatan-kegiatan pertemuan, baik itu kampanye ataupun yang serupa kampanye, intens menelusuri setiap dugaan-dugaan pelanggaran, baik yang dilaporkan oleh kandidat atau yang memang menjadi temuan lapangan, ya memang harus dilakukan. Itu menunjukkan bahwa Bawaslu bekerja dan kami dari API Rahman mengapresiasi itu semua. Nah, dari kandidat, saya mengingatkan semua kandidat lain, khususnya juga ke kandidat kami, bahwa pada saat Bawaslu menjalankan fungsi-fungsinya dan kewenangannya, ya kita sebagai kandidat harus taat. Karena sekali lagi saya katakan, pada saat kita mendaftarkan diri sebagai paslon, itu berarti kita sepakat untuk tunduk dan patuh pada regulasi dan semua yang terkait dengan regulasi tersebut. Artinya ada KPU sebagai penyelenggara dan pembuat aturan, kemudian ada Bawaslu sebagai wasitnya. Jangan sesama kandidat saling menghakimi. Itu sangat tidak elok di mata publik. Ya kan? Jadi kita harus percaya bahwa Bawaslu biarlah menjalankan fungsinya, pertarungan argumentasi kita selesaikan dalam setiap konfrontasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait setiap dugaan, sehingga apa yang kemudian kita sama-sama inginkan, proses berdemokrasi yang baik, proses saling menghargai. Siapakah tahu ya
tetap berada dalam koridor. Karena biar bagaimanapun kontestasi Pilwali ini adalah untuk mendapatkan pemimpin Kota Makassar yang terbaik yang saat ini diikuti oleh calon-calon yang terbaik pula. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatih. Saya ke Mbak Upi. Mbak Upi, ini kalau dilihat di sosmed, penggunaan WhatsApp saja, ini banyak sekali stiker-stiker di WhatsApp ini yang beredar mendukung masing-masing paslon. Ini kan Bawaslu sudah ada aturannya bahwa untuk penggunaan media sosial harus sportif, tidak ada istilahnya provokator, provokasi seperti itu. Nah, dari stiker-stiker WhatsApp ini, setujukah Mbak Upi? Mbak Upi? Mbak Upi gimana? Ya. Mbak Upi? Halo? Iya. Gimana dengar suara saya, Mbak Upi? Dengar nggak? Oke, Mbak Upi, ini kan soal sosial media, WhatsApp, ini kan banyak sekali beredar stiker-stiker. Dengar nggak? Jaringannya? Dengar nggak? Iya, dengar. Jaringannya terganggu tadi. Oke. Mbak Upi dengar suara saya? Halo? Dengar deh. Iya. Oke, saya dengar. Langsung aja ya. Oke, udah jelas pertanyaannya atau masih mau saya ulang? Terkait masalah stiker-stiker kampanye kan, ujaran-ujaran kebencian misalkan dan sebagainya ya kan? Iya, silakan. Terima kasih Bang Ade. Terkait masalah stiker-stiker yang beredar antara stiker-stiker misalnya pasangan masing-masing yang mengandung ujaran kebencian dan sebagainya. Alhamdulillah kami di Paslon Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda kami sudah tidak pernah mengupload, yang stiker-stiker. Palingnya stiker-stiker yang kita upload itu adalah stiker-stiker terkait masalah Deng Ical dan Dr. Fadli sendiri ketika mereka berkampanye dan lain sebagainya. Tapi kalau stiker pasangan-pasangan yang lain kami tidak pernah mengupload. Kecuali kalau ada berita-berita dari mungkin media online dan sebagainya kami mengupload, tetapi kami tidak memberikan stiker-stiker yang menimbulkan ujaran-ujaran kebencian. Itu saja Bang. Oke, baik. Saya ke Pak Mofik. Pak Mofik, ini masih hal yang sama soal WhatsApp. Kan ada beberapa kasus kemarin ini yang memang Bawaslu ini kan di luar dari pengawasannya nih. Jadi memang ada beberapa yang melapor bahwa ini tidak boleh nih ASN begini, petugas ini nggak boleh stiker-stiker seperti ini sampai ke ranah hukum. Nah, gimana pendapat dari Pak Mofik sendiri? Ya, sebenarnya lucu juga yang harus saya tanggapi bahwa stiker-stiker itu ya, karena stiker-stiker itu kan sebenarnya adalah bentuk tanggapan jawaban daripada seseorang untuk komunikasi dua arah. Nah, tapi kan biasanya stiker itu ada berbentuk gambar. Kalau misalnya itu berdampak negatif untuk memberikan negatif campaign atau black campaign, tentu jawabannya tidak etis ya. Karena kita paham bahwa di 2020 ini kita sudah masuk pada proses tahapan pematangan demokrasi. Kita sudah harus menciptakan demokrasi yang waras. Tapi kalau misalnya ada stiker-stiker dari paslon untuk misalnya contoh saya harus berterus terang kalau misalnya saya lagi chatan sama orang terus saya bilang siap, kan ada gambar-gambar dari paslon andalan kami ya kan itu tidak jadi masalah. Misalnya kita bilang siap, kita bilang halo, kemudian dengan konten gambar yang ada penyesuaian dengan kata itu kan tidak sebenarnya bagi saya tidak ada masalah, terkecuali yang tadi saya sampaikan bahwa jikalau itu berdampak negatif, jikalau itu adalah masuk dalam unsur negatif campaign, itu menyudutkan paslon lain, saya pikir itu tidak etis, saya pikir itu tidak baik. Karena sejauh ini kita tidak mau bertempur dengan hal-hal seperti itu. Kita ingin berperang gagasan. Kita mau bertempur dengan gagasan. Kami mau menciptakan demokrasi ini demokrasi yang waras, demokrasi yang sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Gitu aja. Baik Pak Mofik, berarti ini Bawaslu harus lebih diperhatikan juga nih aturannya, karena kalau untuk seperti tadi kalau memang niat. Tapi pemantauannya agak sulit. Ya. Pemantauan untuk itu kan agak sulit sebenarnya. Kita sebentar selesai Zoom ini kan bisa saja saya bikin stikernya Pak Ade, ya kan? Tidak ada masalah. Oke, gitu. Oke, baik. Saya ke Ibu Indira. Ini soal stiker, atribut dan penggunaan aksesoris lainnya yang memang
berlambangkan paslon seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi sorotan juga dari Bawaslu. Nah, untuk dari Ibu Indira sendiri selaku jubir merasa terganggu dengan aturan-aturan dari Bawaslu itu? Silakan Ibu Indira. Terganggu barangkali tidak ya, tetapi memang tetap saja Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang memang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau melanggar. Tapi kalau untuk urusan stiker, saya rasa saya setuju dengan Pak Muafiq tadi bahwa selama stiker itu tidak mengandung unsur negatif, saya rasa tidak apa-apa. Kalau cuma ada foto paslonnya berdua, tidak ada unsur negatif yang lain, mungkin itu masih bisa kita gunakan. Kecuali memang ada hal-hal atau isi dari stiker itu memang jadi provokator gitu ya, itu yang salah sebenarnya. Nah, itu baru mungkin bisa masuk dalam pengawasannya Bawaslu. Oke, baik, terima kasih Bu Indira. Saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, bagaimana kalau dari Pak Fadli sendiri selaku jubir dari Api Rahman ini melihat penggunaan atribut-atribut yang digunakan oleh beberapa masyarakat di Kota Makassar yang memang biasanya ini menjadi sorotan sendiri dari Bawaslu, takutnya ini ada provokator lah dan sebagainya seperti itu. Gimana dari Pak Fadli sendiri? Ya, penggunaan stiker-stiker itu kan menurut saya sih kalau untuk kandidat ya sah-sah saja ya. Ya benar tadi kata Bro Muafiq itu bahwa yang nggak boleh itu kalau misalnya ada stiker-stiker yang menyerang kandidat lain, ya kan? Karena stiker-stiker itu kan menjadi penanda identiti kita terhadap kandidat yang kita usung, yang kita dukung. Justru penggunaan stiker itu menjadi model komunikasi baru di pilkada ini, ya kan? Karena pas kebetulan pilkada ini ya baru kemudian lagi rame-ramenya penggunaan stiker, membuatnya juga sangat sederhana. Ya. Sehingga itu dipakai menjadi alat komunikasi yang cukup praktis dan bisa menjelaskan identitas politik kita. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Kalaupun misalnya ada yang kemudian bisa melanggar regulasi yang ada, ya sah-sah saja kalau misalnya Bawaslu melakukan pemeriksaan. Cuman ya koridornya ya itu tadi kan, bahwa ada memang wilayah-wilayah di mana suatu perbuatan itu harus tunduk pada regulasi pilkada yang ada sebagai leg spesialis, tapi kan ada juga perbuatan-perbuatan yang terkait pilkada tapi sebenarnya nggak bisa diatur melalui regulasi pilkada yang ada. Jadi ya boleh jadi bisa dilimpahkan kepada hal-hal yang bersifat lex generalis seperti itu. Ya soalnya ini saya dapat pertanyaan juga dari teman saya sendiri. Ini dia kan penggunaan sosmed Instagram. Dia memposting salah satu postingan, dia istilahnya anggaplah foto lah gitu ya, foto kegiatan-kegiatan yang memang pada saat itu kegiatannya lagi sosialisasi. Tapi dia akunnya langsung di-banned gitu sama Instagram. Jadi dia juga bingung ini loh, kok saya di-banned 2 minggu gara-gara gini doang gitu. Nah Mbak Upi, kalau misalnya Mbak Upi posting sesuatu di sosmed nih ya, di sosmed terus tiba-tiba di-banned oleh Instagram. Nah, padahal ini niatnya nggak ada soal pilkada, nggak ada gitu. Memang ini netral untuk komunikasi dengan teman-teman yang Mbak Upi sendiri. Silakan Mbak Upi. Kenapa Bang? Ya. Ulang-ulang pertanyaannya. Ini Mbak Upi, ini kalau misalnya Mbak Upi pengguna Instagram ya, ini Mbak Upi foto gitu kegiatan sosialisasi, terus tiba-tiba Instagram langsung banned dengan keterangan bahwa ini memang pengawasan dari Bawaslu dan lain Kominfo seperti itu. Gimana Mbak Upi? Sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah ya. Tapi kalaupun ada, palingan saya jelaskan datanya. Sampai saat ini belum pernah sih, belum pernah ada. Tapi kalaupun memang kedepannya ada yang terjadi seperti itu ya, kami jelaskan secara ini. Kalau kami memang bukan bermaksud tujuannya ke situ untuk yang mengandung ujaran kebencian atau ujaran provokator ya, kami tidak. Pasti kami jelaskan dengan detail. Tapi alhamdulillah saya dan jubir-jubir yang lain yang ada di Dilan dengan Cal dan Dr. Fadiana Ananda itu belum, alhamdulillah, dengan tim-tim pemenangan yang lain belum pernah. Oke, baik, saya ke Pak Muafiq. Pak Muafiq. Ya, Pak Muafiq, ini kalau dari Imun sendiri menanggapi soal akun-akun yang di-banned oleh
Kominfo terkait dengan pelanggaran pilkada seperti itu, padahal ini niatnya nggak ada ke situ. Kenapa tiba-tiba langsung diarahkan ke situ? Ini adakah sedikit saran dari Pak Muhafid untuk masyarakat untuk lebih bijak terhadap penggunaan sosmed, dan juga Bawaslu mungkin untuk tidak langsung meratakan gitu lah, meratakan semuanya bahwa ini pelanggaran gitu. Silakan Pak Muhafid. Ya, itu merupakan salah satu kejadian yang seringkali terjadi ya bagi saya, mau itu di persoalan politik, mau itu persoalan-persoalan sosial sekalipun. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang sering terjadi ya kalau kita berada di medsos. Tapi proses pilkada ini sebenarnya adalah satu proses momen di mana memang koridor-koridor daripada aturan itu memang harus diperketat. Akan tetapi ada pengkajian khusus sebenarnya yang harus dihatamkan, yang kita perlukan sama-sama, sehingga sosialisasi daripada koridor aturan-aturan itu mestinya jauh hari sebelum momen pilkada ini sudah harus disampaikan gitu. Karena tentunya pengguna medsos ini banyak yang tidak paham ya, banyak yang tidak paham, banyak yang kaget, maksud saya bukan tidak paham, tapi banyak yang kaget ketika masuk momentum pilkada kemudian ada hal-hal seperti itu terjadi. Taruhlah contoh misalnya saya memposting sesuatu yang bagi saya merasa bahwa itu bukan merupakan hal yang melanggar, akan tetapi pengkajiannya itu kena unsur pelanggaran, kemudian di-banned. Itu kan aneh bagi saya, karena tentunya saya juga punya hak di medsos saya, ya kan? Nah, kita punya hak di situ. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah saya tahu, apakah saya paham sebelumnya pada momen ini saya harus membatasi diri juga, ya kan? Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak sampai sosialisasinya, kita tidak mengerti, kita tidak terima, maka kita juga kaget ketika ada hal-hal seperti itu terjadi, kayak gitu. Misalnya seperti ini, ada momen besar yang di awal tahun harus kita sama-sama hadapi. Terus sosialisasi tidak ada mulai dari sekarang. Nanti di saat awal tahun di bulan 1 kita masuk proses itu dan kita tidak paham, kita tidak terima sosialisasinya, bentuk sosialisasinya, maka kita masuk dalam unsur pelanggaran itu. Itu kan agak apa, menurut saya agak lucu juga hal-hal seperti ini yang tidak bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya. Padahal kita tahu sama-sama kita akan menghadapi momen politik Pilwali 2020 ini. Semestinya sosialisasi itu harus masif, sosialisasi itu harus gencar beberapa bulan yang lalu, seperti itu bagi saya.